Saya gini ya, dari kelas CC 223 dengan NIM 201230446. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek soal yang pertama. Nah, di sini tuh ada namanya tuh harus membuat kelas mahasiswa dengan atribut nama, umur, dan IPK. Nah, di sini tuh ada def init, self, nama, umur, IPK. Itu adalah konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi objek ketika pertama kali dibuat. Nah, saat objek mahasiswa diinitasi, kita itu memasukkan si nama, umur, dan IPK-nya. Nah, di dalam konstruktor kita itu langsung mengambil setter dari set umur dan set IPK. Nah, di sini tuh ada getter. Nah, fungsi getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari atribut objek. Misalnya nih, ada di sini contohnya get nama. Nah, itu teh digunain teh untuk mendapatkan nilai dari atribut nama, dan begitu juga atribut umur dan IPK. Nah, dengan menggunakan getter itu memungkinkan kita untuk mengakses data dengan cara yang aman dan terkontrol gitu. Nah, di sini juga ada fungsi setter. Ada fungsi setter. Nah, setter itu digunakan untuk menetapkan nilai pada atribut dengan validasi. Nah, di sini contohnya ada set umur, self umur. Nah, di sini. Nah, ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah umur yang diberikan itu lebih besar atau sama dengan 18. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Nah, di sini juga ada contohnya IPK, set IPK. Nah, di sini tuh untuk memeriksa apakah IPK berada dalam rentang 0 hingga 4. Nah, jika tidak, akan menampilkan pesan error. Nah, dengan menggunakan setter, kita itu dapat memastikan bahwa nilai yang diberikan itu valid sesuai aturan yang ditentukan gitu. Nah, di sini tuh ada fungsi dari tampilan info. Nah, fungsi ini tuh untuk apa sih? Nah, fungsi ini tuh untuk digunakan untuk menampilkan semua informasi mahasiswa. Itu dari nama, umur, IPK, nanti ditampilkan dari sini nih. Nah, setelah membuat programnya, kita tuh tinggal membuat objek. Misalnya kita membuat objeknya itu mahasiswa satu nih. Mahasiswa itu diinitasikan dengan namanya Ali, umurnya 20, IPK-nya 3,5. Nah, karena karena umur dan IPK-nya valid, objek ini tuh akan menampilkan data mahasiswa dengan benar. Nanti dimasukkan di sini ditampilkannya. Nah, ketika kita mencoba mengubah umur menjadi 17 dan IPK-nya menjadi 4,5, setter dari umur sama IPK itu akan memvalidasi input dan membenarkan dan memberikan pesan error karena nilai tersebut tidak valid. Nah, jadi hasilnya itu akan menjadi seperti ini nih. Umurnya tuh harus minimal 18 tahun, IPK-nya harus di antara 0 hingga 4. Karena ini kan tidak sesuai ya. Tuh. Baik, saya akan menjelaskan yang soal yang kedua.
mengenai mobil, kelas mobil. Nah, kalau di sini tuh deskripsi masalahnya itu mengenai sebuah perusahaan sewa mobil itu ingin mengelola informasi mobil sewaan. Nah, ini tuh mencakup model mobil, tahun produksinya, harga sewa per tahunnya. Nah, misalnya itu kalau ketentuannya itu sama ya, kayak seperti di atas tadi. Ada getter, ada setter, penulisannya seperti ini. Nah, baik. Nah, di sini tuh tugasnya itu membuat objek mobil satu. Misalnya itu ada nama mobilnya itu Toyota Avanza, tahun produksinya itu 2020, harga sewanya itu 350. Nah, kriteria dari tugas ini tuh harga sewa per harinya itu tidak boleh negatif atau tidak boleh nol. Ini jika input harga sewa yang negatif dan nol, program harus memberikan pesan kesalahan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nge-inputin negatif atau nol, itu bakal ada pop-up gitu, ada pesan kesalahan. Nah, di sini tuh kita ulang dari atas. Kelas mobil tuh memiliki tiga atribut gitu, ada model, ada tahun produksi, ada harga sewanya. Nah, di masing-masing atribut ini tuh membuat getter dan setter di setiap atributnya tuh. Nah, di harga sewa per hari itu kita harus memastikan nih kalau jangan dimasukkan dari negatif seperti yang saya tadi bilang. Nah, di tampilannya itu ada di tampilan info. Nah, di sini nanti akan diinput. Si datanya akan ditampilkan oleh ini. Nah, contohnya seperti ini. Harga sewanya itu jangan nol, jangan negatif. Nah, ini contoh yang tidak valid. Data yang tidak valid. Ini data yang valid. Karena harga sewanya tidak negatif, tidak nol. Kalau yang ini kan negatif, itu tidak akan valid gitu. Nah, ini hasilnya akan jadi seperti ini. Contohnya seperti ini data yang pertama tadi. Nih harga sewanya itu kan kita ubah nih, pengen jadi negatif. Nah, nanti ada notifikasi harga sewa per hari itu harus lebih dari 0 nih. Jadi tidak bisa nih kalau misalnya menginputkan lebih besar dari kurang dari 0. Seperti ini hasilnya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Maaf bila saya menjelaskannya kadang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.